Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang masih semangat untuk mengikuti mata kuliah persamaan diferensial ini sebagai acuan dari mata kuliah pada semester selanjutnya. Nah, eh, mata kuliah persamaan diferensial ini untuk minggu ini sudah masuk di pertemuan ketujuh ya. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang persamaan homogen orde satu, maka minggu ini saya akan mencoba menjelaskan di sela-sela antara materi itu ada namanya turunan, biar kita bisa merefresh sedikit tentang materi-materi teman-teman yang sudah didapatkan di bangku SMA. Nah, nanti selanjutnya materi ini juga berguna untuk di materi pertemuan kita yang ke-8, berarti pertemuan ke-8, karena kita akan membahas ada dua jenis, ke-8 dan 9 itu adalah persamaan diferensial orde 2 homogen, kemudian selanjutnya adalah persamaan diferensial orde 2 non homogen ya. Langsung saja saya coba share screen. Oke ya. Ini bisa teman-teman lihat di monitor masing-masing. Jadi persamaan diferensial itu sebelumnya sudah saya jelaskan merupakan biasanya disebut apa? Kalkulus 3 ya, kalkulus 3. Nah, jadi di sini dosen pengampunya itu ada 3. Yang pertama itu Bu Melawati, yang kedua saya, dan nanti di 5 atau 6 pertemuan terakhir itu dengan Pak Sarino ya. Nah, kemarin saya lupa untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang eh, aturan ya, aturan penilaian yang harus teman-teman ketahui, dan dari peraturan ke teman-teman nanti bisa memperkirakan, oh segini ternyata nilai saya yang bisa saya dapat jika saya mengerjakan bobot-bobot penilaian ini ya. Jadi persamaan diferensial ini durasinya sebelumnya yaitu 2 jam 30 menit gitu kan. 2 jam 30 menit itu berupa materi dan pembahasan soal-soal. Karena angka kreditnya yaitu 3 SKS gitu kan. Nah, bobot penilaian itu didapatkan dari absensi sebesar 10%, kemudian tugas dan kuis, tugas atau kuis ini ya. Ada tugas, dosen yang mengasih, ada juga kuis. Itu sebesar 15%. Kemudian mid semester itu 30%, dan yang terakhir itu adalah UAS 45% gitu kan. Nah, ini nanti saya coba bicarakan apakah saya hanya mengasih UAS saja dengan Pak Sarino atau nanti UTS dengan Bu Mela ya. Nanti di pertemuan keempat saya akan menginfokan ke ketua kelas ataupun melalui video pembelajaran ini gitu kan. Yang jelas nanti saya akan menyampaikan materi pada 4 kali pertemuan, dan di pertemuan terakhir berarti pertemuan 10 ya. Pertemuan ke-10 itu nanti kita akan mengadakan meet, ataupun nanti saya akan ikut serta memberikan soal pada UAS. Itu tergantung nanti keputusan dari dosen senior yaitu Pak Sarino maupun Bu Mela ya. Tapi tetap nanti saya infokan. Yang jelas teman-teman harus bisa bisa mendefinisikan nanti angka yang didapat, nilai yang didapat berdasarkan persentase bobot ini gitu kan. Jadi absensi 10%, tugas atau kuis yang dikerjakan jika benar itu bobotnya 15%, kemudian mid semester itu 30%, dan yang terakhir UAS adalah 45%. Ya. Jadi bahan perkuliahan ini sebenarnya fungsi turunan ini seharusnya saya bahas di pertemuan kemarin gitu kan. Cuma sepertinya saya
kelupaan karena ini adalah merupakan mata kuliah transisi gitu kan. Jadi, RPKPS-nya juga belum tersusun, rapi sehingga ada kehilapan saya juga seharusnya fungsi turunan ini, dijelaskan di pertemuan awal kemarin, tapi tidak apa-apa. Artinya, tetap, hari ini saya jelaskan gitu kan. Dan nanti juga saya akan menyinggung, sedikit tentang, materi persamaan diferensial orde 2 ya. Jadi setelah ini di, pertemuan ke-8 nanti orde 2 homogen, pertemuan ke-9 itu orde 2 non homogen gitu kan. Dan pertemuan ke-10 seperti saya bilang tadi saya akan mengadakan suatu, soal bersama-sama baik itu berupa UAS maupun, mid semester gitu kan. Nah, selanjutnya hal yang pertama yang harus kita ketahui itu, karena kita akan membahas, pada kesempatan kali ini itu tentang turunan, maka kita harus, mengetahui dulu apa sih turunan itu gitu kan. Kita harus bayangkan turunan itu gimana gitu dan bagaimana. Nah, turunan atau derivatif itu dalam ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, proses dalam menemukan turunan itu harus kita ketahui, biasanya disebut diferensiasi. Kemudian, ada lagi yang harus, mungkin teman-teman sudah paham juga, biasanya kebalikan turunan itu apa? Gitu kan. Kebalikan turunan itu biasanya disebut anti turunan. Nah, ini contohnya, kalau misalnya ada Y absen itu adalah biasanya ini ya, umumnya itu Y absen adalah simbol turunan pertama gitu kan. Kemudian Y double absen itu simbol turunan kedua dan seterusnya gitu kan. Nah, turunan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah, sifatnya turunan tingkat tinggi. Artinya, turunan ini bukan hanya mengacu kepada turunan pertama saja. Sehingga ada namanya kita harus mengetahui yang harus kita ketahui adalah turunan ke N. Maksudnya berapapun turunan itu, jadi fungsi dari suatu turunan itu harus kita ketahui gitu kan. Nah, jadi fungsi umumnya dari turunan ini sendiri adalah didefinisikan seperti ini. F pangkat Nx ya, variabel X ini D per Dx didefinisikan dari fungsi tadi, kalau turunan berarti N-nya dikurang satu gitu kan, selalu selalu seperti itu. Kemudian, ini bisa variabelnya X, bisa juga Y, bisa juga Z, tapi kan umumnya kita, biasanya menggunakan variabel X dari suatu fungsi gitu kan. Nah, selanjutnya bagaimana kasusnya jika itu fungsi tersebut merupakan turunan pertama? Nah, fungsinya seperti ini, F absen X. Tadi kan kalau Y absen, satu absen berarti itu turunan pertama. Nah, ini F absen X. Berarti suatu fungsi dari turunan pertama dari variabel X didefinisikan sebagai dfx per dx ya. Kemudian turunan kedua F double absen X sama dengan D kuadrat Fx per Dx kuadrat dan seterusnya sampai turunan ke N yang didefinisikan yaitu F pangkat Nx dNfx per Dxn. N ini maksudnya mau berapapun turunan itu gitu kan. Sampai ke berapa jadi fungsinya seperti ini. Balik lagi ke fungsi awal tadi ya, rumus umum. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi yang sering digunakan beserta turunannya. Ini mungkin sudah lumrah ini ya, sudah banyak teman-teman ketahui mengenai hal ini gitu kan. Nih, seperti ini, konstanta 0 turunannya kalau misalnya dia sin adalah sin pangkat min 1 AXB, sehingga turunannya seperti ini. Selanjutnya kalau misalnya ada konstanta berupa X pangkat N, gitu kan, turunannya N, X, N min 1, balik lagi seperti ini tadi ya, yang saya bilang tadi ya, N min 1. N min 1 ya. N itu adalah pangkat atau variabel dari
pangkatnya yang diturunkan. Kemudian ada namanya, fungsi trigonometri, sin, cos, dan tan, ya. Ini masing-masing harus teman-teman ketahui ya, nggak harus dihafal sih, nggak harus dihafal. Kalau dulu saya kuliah itu, dengan Bu Mela dulu, seringkali beliau itu suruh membuat dalam satu cari kertas, itu rumus-rumus ini ya, rumus-rumus ini, baik itu dari fungsi turunan yang simpel seperti ini sampai fungsi trigonometri, sin, cos, tan gitu kan. Nah, itu merupakan bekal dari kalkulus 1 sampai kalkulus 3. Nah, ini adalah, prosedur yang saya jelaskan sebelumnya tadi adalah suatu metode ya, agar kita bisa menghafal dan bisa mendefinisikan gitu kan. Kita bukan orang-orang IPS yang pintar menghafal gitu kan, tapi kita harus bisa mendefinisikan dari segi keeksakan kita gitu kan. Nah, ini adalah beberapa aturan pada fungsi turunan yang harus kita ketahui ya. Ini contohnya, contohnya seperti ini. Nah, jika U dan V adalah sebuah fungsi dan C adalah konstanta, maka turunan pertama yang harus kita ketahui biasanya biasanya itu, nah seperti ini ya, U plus V kurung kurawal absen sama dengan U absen plus V absen ya. Ini sering teman-teman jumpai nih yang ini. Kemudian ada lagi contohnya fungsi turunan yang kedua UV absen. Artinya jika misalnya ketemu variabel seperti ini, suatu fungsi seperti ini, pemecahan masalahnya adalah U absen V plus UV absen. Kalau misalnya ada CU, itu CU absen. Ada juga bentuk suatu fungsi berupa pecahan ya. U per V absen itu pemecahannya adalah U absen V min UV absen per V kuadrat. Kemudian jika Y sama dengan YZ dan Z sama dengan ZX, maka pemecahan fungsi turunannya seperti ini. Dan banyak lagi yang lainnya yang bisa teman-teman cari ataupun teman-teman pelajari sendiri nanti dari berbagai rumus fungsi turunan ya. Ini hanya beberapa yang coba saya jelaskan beserta contoh-contohnya. Nah, selanjutnya, biar kita lebih paham lagi, ada, suatu contoh soal pada fungsi turunan. Misalnya ini adalah kita mau mengetahui, berapa sih turunan dari suatu persamaan fungsi ini ya, gitu ya. Y sama dengan T kuadrat per 2T plus 1 gitu kan. Nah, pemecahannya karena ini merupakan suatu fungsi dalam bentuk pecahan, maka kita merujuk kepada poin keempat ini tadi ya, berupa pecahan. Nah, maksudnya tadi UV absen, V absen itu bagaimana, Pak? Jadi itu merupakan suatu pemisalan. Jadi pemecahannya dari suatu persamaan fungsi ini misalkan U sama dengan T kuadrat. Jadi definisi di pecahan yang atas ini untuk bagian atas T kuadrat itu kita definisikan sebagai U. Kemudian V itu kita definisikan sebagai 2T plus 1. Sehingga ini U per V, gitu kan. Nah, masing-masing setelah kita definisikan ini, kita cari turunannya, ya. Turunan tadi sudah kita bahas di slide awal tadi, misalnya T kuadrat berarti 2T atau T pangkat N itu adalah NT N-1. Nah, untuk misalnya U sama dengan T kuadrat, berarti U absennya sama dengan 2T, gitu kan. Nah, sedangkan untuk V absen itu adalah 2, turunan dari 2T adalah 2, turunan dari 1 ini adalah sendiri adalah 0, gitu kan. Nah, kita merujuk kepada rumus yaitu Y sama dengan UV, sehingga rumus turunan pertamanya adalah U absen P min UV absen per V kuadrat. Jadi, dari suatu fungsi persamaan yang baru kita dapatkan ini, kita substitusikan ke persamaan ini gitu kan, pemecahan persamaan. Jadi kita substitusikan nilainya U absen tadi 2T,
kemudian U tadi adalah T kuadrat, V absen sama dengan 2, dan V 2T plus 1. Sehingga jadilah rumus seperti ini. Selanjutnya tinggal dikalikan ya. Nah, ini yang mungkin ada beberapa dari teman-teman yang agak apa ya, agak ribet gitu kan. Agak ribet artinya kadangkala ini simple pemecahannya tapi banyak yang keliru gitu kan. Ini seperti angkatan-angkatan sebelumnya padahal ini kan simple gitu kan. Dapatnya dari mana sehingga variabel ini bisa dipecahkan gitu kan. 2T dikalikan 2T plus 1 gitu kan. Ini dapatnya 4T kuadrat. Ya, ini dikalikan ini dapatlah 4T kuadrat, 2T kalikan 2T dapatlah 4T kuadrat, kemudian 2T lagi, 2T yang di sini dikalikan 1 didapatlah 2T, kemudian T kuadrat dikali 2 dapatlah adalah 2T kuadrat ya. Itu ya. Kemudian ini lagi. Ini yang sering menjadi suatu persoalan ya. Nanti teman-teman pelajarin sendiri. 2T plus 1 ini dapatnya adalah sebenarnya kalau misalnya kita mau jabarkan adalah 4T kuadrat ya, gitu kan, plus 4T plus 1 gitu kan. Tapi ini bisa kita jabarkan seperti ini, artinya tidak kita kalikan gitu kan. Nah, ini selanjutnya variabel ini ada kesamaan gitu kan. 4T kuadrat dan minus 2T kuadrat. Sehingga didapatlah di sini 2T kuadrat plus 2T per 2T plus 1 dalam kurung kuadrat gitu kan. Selanjutnya ini kita sederhanakan lagi menjadi 2T T plus 1 per 2T plus 1 kuadrat. Gitu kan. Jadi nanti masing-masing persamaan itu harus ada pemecahannya gitu kan, harus ada penyederhanaannya ya. Nah, itu untuk contoh kasus, contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya ada namanya contoh soal pada fungsi turunan. Ya, contohnya adalah buktikanlah limit X mendekati A untuk Fx sama dengan Fa gitu kan. Nah, di sini kita ada fungsi terhadap X dan fungsi terhadap A. Nah, variabelnya itu X dan A gitu kan. Nah, jadi prosedurnya adalah kita definisikan sendiri-sendiri ya. Nah, di sini kita mencoba untuk karena pecahannya adalah itu adalah bagian di bawah ini adalah X min A, maka kita kalikan X min A. Kemudian jangan lupa ketika ada variabel yang baru masuk, maka variabel tersebut juga harus mendapatkan suatu fungsi. Artinya di sini ada limit X mendekati A juga dalam arti X min A gitu kan, didapat dari sini tadi. Nah, selanjutnya FA dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi ya ini umum ya. Maksudnya berapapun yang dikalikan 0 itu hasilnya 0. Sehingga terbukti limit Fx X mendekati A itu adalah sama dengan FA. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga adalah tentukan fungsi X ya. Ini adalah bentuk suatu pemecahan dari trigonometri ya. Fungsi X sama dengan sin X plus cos X per sin X. Jika F absen sama dengan V per 2 gitu ya. Jadi nilai X-nya itu nanti setelah diturunkan di turunan pertama diganti dengan V per 2. Jadi nilainya ini nanti harus ada angka gitu kan. Karena V per 2 ini adalah bentuk dari radian maupun derajat gitu kan. Nah, pemecahannya adalah umum. Ini nanti teman-teman bisa cari bentuk dari pemecahan trigonometri bentuk ini. Kita misalkan sama seperti sebelumnya. Misalkan UX sama dengan sin X plus cos X.
Sehingga U absen X turunan dari sin ini adalah cos X, turunan dari cos X ini adalah min sin X, gitu kan. Kemudian Vx sama dengan sin X, sehingga kalau diturunkan turunan dari sin balik lagi tadi adalah cos X. Nah, selanjutnya sudah kita dapatkan nih U absen, V, dan V absen. Balik lagi di seperti contoh soal yang pertama tadi kita harus memakai suatu pemecahan dari fungsi dari pecahan gitu kan, fungsi turunan dari pecahan. Tinggal kita substitusikan variabel-variabel baru yang sudah kita dapatkan ini, U absen, U, kemudian Vx dan V absen X gitu kan. Jadi di sini setelah kita substitusikan hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada namanya penyederhanaan atau teman-teman bisa langsung input tuh. Karena kan ini kita sudah dapat nih turunan pertamanya adalah persamaannya seperti ini nih, gitu kan. Persamaannya seperti ini, tinggal kita harus tahapan selanjutnya adalah memasukkan nilai dari X yang digantikan sebagai V/2 ya. Kita masukkan cos V/2 min Si/2 sampai sin V/2 kuadrat ya, sehingga didapatkanlah nanti hasilnya adalah -1 ya. Gitu ya untuk contoh soalnya. Nah, ini bisa teman-teman coba sendiri, coret-coret sendiri, nanti tidak usah dikumpulkan sebagai bentuk latihan warming up gitu kan. Gimana sih pemecahannya dari hal ini gitu kan. Nah, selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai sorry, mengenai persamaan diferensial orde 2 ya. Orde 2 buat materi ke-8 berarti ya, saya singgung sedikit gitu. Nah, jadi nah ini ya. Nih, persamaan diferensial orde 2 gitu kan. Ya. Jadi persamaan diferensial orde 2 ini umumnya memiliki sama, seluruh persamaan itu memiliki bentuk umum gitu kan. Artinya bentuk umum tersebut yang harus kita pahami sebelum menjadi variabel-variabel lain ya. Seperti saya jelaskan orde 1 bentuk umumnya gimana, turunan tadi bentuk umumnya gimana gitu kan. Nah, di sini didapatkan bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde 2 adalah Px d kuadrat y per dx kuadrat plus Qx dy dx plus Rxy sama dengan suatu fungsi dari X. Ya, dengan nilai Px, Qx, Rx, dan Fx adalah fungsi dengan variabel X. Gitu kan. Apabila fungsi X, ini sudah saya singgung di pertemuan kemarin, apabila fungsi Fx itu sama dengan 0, maka disebut persamaan homogen. Gitu kan. Tapi ketika Fx ini, suatu fungsi X ini tidak sama dengan 0, maka dikatakan sebagai persamaan diferensial linear tidak homogen orde 2. Ya, ini yang nanti yang akan kita pelajari di pertemuan terakhir. Ya, kalau misalnya dirumuskan itu seperti ini. Jadi ini bentuk kalau dia sama dengan 0, ini itu merupakan homogen. Kalau dia sama dengan suatu fungsi atau ada nilainya gitu kan, itu disebut persamaan tidak homogen ya. Contoh persamaan diferensial linear orde 2 antara lain x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat plus x dy per dx plus 1 per x y sama dengan sin x. Gitu kan. Nah, selanjutnya persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan ya. Ini biasanya disebut second order homogeneous linear differential. Ya, maksudnya konstan tuh bagaimana, Pak? Nih, kita lihat ya contohnya. Orde 2 itu pangkat tertinggi dari turunan yang terdapat pada persamaan diferensial. Contohnya d kuadrat x plus dt kuadrat.
Kemudian ini contoh homogennya sama dengan 0. Tidak homogen saya bilang tadi bisa berupa angka atau bisa berupa suatu fungsi persamaan, tidak homogen. Nah, dia dikatakan linear jika tiap elemen persamaan mengandung setidaknya satu unsur d kuadrat x per dt kuadrat, dx per dt, x, dan tidak terdapat unsur seperti ini ya, dalam kurung atau seperti ini. Ya, ini yang harus dipatuhi ya. Persamaan diferensial dikatakan linear jika yang pertama variabel dependen dan turunannya berpangkat 1. Jadi bentuk ini adalah non-linear ya. Ini ya, jangan lupa. Kemudian tidak ada perkalian antara variabel dependen dan turunannya. Kemudian variabel dependen tidak berbentuk fungsi non-linear seperti fungsi sinus, kosin, eksponensial, dan seterusnya. Nah, ini contohnya gitu ya. Biar nggak bingung gitu kan maksud dari syarat ini ya. Ini teman-teman bisa bisa catat ini, bisa hafalkan ini syarat-syarat ini sehingga bisa menentukan persamaan tersebut linear atau tidak linear gitu kan. Nah, ini contohnya ya. T d kuadrat x per dt kuadrat plus 3dx dt min x per t sama dengan 0. Linear karena syarat 1, 2, 3 terpenuhi. 1, 2, 3 ini. Ya. Ini tidak linear karena menyalahi syarat 2. Ya. Jadi dia ada variabel dependen dan turunannya. Ini. Ya. Gitu ya. Nah, ini juga ini tidak linear karena menyalahi syarat 1. Ini tidak linear karena menyalahi syarat 3, ada cos-nya gitu kan, ya. Nah, saya akan coba kasih contoh versi 1, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam ini. Nah, ini carilah solusi dari persamaan diferensial berikut. D kuadrat X per DT kuadrat plus 4DX per DT plus 3X sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita akan coba mencari pemecahan dari persamaan diferensial ini dengan memisalkan X sama dengan CE pangkat lambda T. Jadi nilai X ini kita ganti ini sehingga dx per dt itu bisa didefinisikan sebagai C lambda E dikalikan pangkat lambda T ya. Ini C ini ya setelah dia diturunkan gitu kan. Nah, selanjutnya d kuadrat x per dt kuadrat jadi ini. Nah, selanjutnya nilai-nilai ini sama prosedurnya. Jika kita dapat suatu persamaan baru dari suatu fungsi umum ini, maka pasti tahapan selanjutnya adalah kita substitusikan gitu kan. Substitusikanlah nilai ini ya, menggantikan ini dan menggantikan ini. D kuadrat X per dt kuadrat itu nilainya adalah C lambda kuadrat E pangkat lambda T. Nah, kita substitusikan ke persamaan ini, nilai X ataupun dx per dt ataupun d kuadrat X per dt kuadrat. Sehingga jadilah bentuk sederhananya adalah lambda kuadrat plus 4 lambda plus 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya hal ini bisa kita substitusikan atau kita langsung cari pemecahannya gitu kan. Dengan metode pemecahan persamaan kuadrat sehingga didapatkanlah nilai lambda itu adalah min 3 lambda 1, min 3 lambda 2 adalah min 1 ya. Karena terdapat dua solusi, maka sistem pemecahan persamaan diferensial ini kita mengacu ke solusi X sama dengan CE min 3T dan X sama dengan CE pangkat min T. Jadi nilai lambda ini kita masukkan ke persamaan umum ini ya. CE dengan lambda min 3 berarti CE min 3T. Kalau lambdanya min 1 berarti CE pangkat min T gitu kan. Sehingga solusi umum persamaan diferensial ini adalah untuk D kuadrat X per DT kuadrat plus 4DX per DT plus 3X sama dengan 0 adalah X sama dengan C1E pangkat min 3T plus C2E pangkat min T gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman kalau misalnya bingung itu wajar. Nanti
saya coba jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang jelas bayangannya bentuk persamaan diferensial order 2 homogen maupun tidak homogen itu kayak gini nanti, ya. Saya pikir cukup untuk kuliah ini. Saya pikir cukup, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti teman-teman, bisa pelajari lagi video pembelajaran ini, dan jangan lupa saya sarankan pelajari juga sistem-sistem turunan, dari sistem turunan sederhana sampai sistem turunan trigonometri gitu kan. Eee, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Silahkan besok, diakses video ini dan absensi sesuai jadwal dari, mata kuliah persamaan diferensial. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.